Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Seluruhnya santriwan dan santriwati yang berbahagia, yang saya cintai, saya sayangi, Sivitas Pemusda, Sivitas Pondok Sufi, Sivitas Jamaah Tatanan Wahyu dan Jamaah seluruhnya, rahimakumullah. Saat kita berbicara saat ini ada beberapa waktu yang lalu yang sekarang juga ramai di media sosial, dan salah satu fenomena di samping mungkin iklim, perubahan dan sebagainya itu adalah masalah kekhawatiran dan perilaku khilafah dan ketepatan menunjuk pada khilafatul Islam, khilafah Islam. Saat kita berbicara tentang khilafah, bahwa kalau kita mengacu ungkapan tentang dari kata khalifah, sebenarnya siapa sih beliau yang disebut sebagai khalifah? Apa iya setiap anak manusia itu dapat disebut sebagai khalifah? Jadi apa itu sesungguhnya khilafah yang saat ini? Jadi khilafah itu mengacu kepada satu keinginan karena menganggap bahwa tatanan sekarang ini adalah tatanan yang tidak islami, tidak menampakkan menjadi sebuah tatanan yang syar'i, karena Islamiyah itu identik dengan syar'i yang saat ini. Dan syariat itu sesuai dengan tafsirannya masing-masing yang berpaham terhadap kita seperti ini, mereka seperti itu, dia begini, mereka begini, dan seterusnya. Ada perbedaan yang membuat ambigu atau tidak jelasnya sebuah definisi atau deskripsi apa itu khalifah, apa itu khilafah, dan berkaitan dengan apa sesungguhnya khilafah. Yang identik khilafah itu memang berkaitan dengan sebuah ungkapan terwujudnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bahwa saat kita berbicara tentang khalifah generasi ke generasi yang akan tertata, ciri-cirinya seperti apa, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang kita akan sampaikan dalam lain waktu secara lebih detail, kerangka juga untuk melakukan kesiapan kita dalam menghadapi New Age atau tatanan baru. Tapi saya di sini begini, dalam satu kerangka menguatkan pemahaman di kita bahwa yang disebut dengan sebuah tatanan baru yang balatun thayyibatun wa rabbun ghafur wal balatu thayyibah yakhruju nabatu bi idzni rabbih waladzi khabutha la yakhruju ila nakida kadzalika nusariful ayati liqaumi yashkurun. Jadi ditafsiri secara bebas kan begini selama ini yang menjadi sebuah pemahaman bahwa baldatun itu negara, thayyib itu baik. Baiknya seperti apa rumusannya? Baiknya itu seperti apa? Baldatun thayyibah, negara yang baik itu seperti apa? Baldatun thayyibah ini ditafsiri baik itu sesuai dengan syar'i. Ada yang memahami lah syar'i sendiri kan macam-macam. Ya sebenarnya yang wenang memberikan atau menunjukkan siapa yang bagaimana sesungguhnya syar'i dalam sebuah tatanan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi negara yang baik, warobun, ghafur, itu adalah
perilaku ampunan. Itu perilaku ampunan seperti apa? Perilaku warabun ghafur, selalu di dalam memaafkan. Ini kan berkaitan dengan nama-nama itu sendiri. Dari nama ini sendiri, dari namanya sendiri, setiap kata itu sudah menunjukkan tatanan seharusnya. Baldatun dimaknai negara, begitu saja selesai. Padahal baladun, katakanlah kalau kita berbicara pada, di sini ada isim ta'rif, wal balad. Jadi bukan sekedar sebuah negara yang semaunya sendiri dalam sebuah tatanan, dalam sebuah sistem, di dalam sebuah cara. Sehingga dikatakan bahwa wal balad awalnya di sini adalah perihal seperti halnya begini. Kalau kita menata sebuah komunitas yang besar, katakanlah menjadi guru, menjadi ustadz, menjadi di dalam sistem, kemudian hanya karena sebuah ekonomi dan produktivitas, kita genjot produksi karyawan itu diromusakan atau dipaksa dengan kerja yang luar biasa sampai mungkin 16 jam begitu ya, setiap hari pamannya begitu, sehingga tidak ada keharmonisan di keluarganya akibat hanya mengejar sebuah ekonomi lahiriah pamannya begitu. Ya, ini bahwa kesejahteraan untuk umat menjadi kebohongan. Saya kembali tadi daripada panjang lebar, wal balad itu sebenarnya awalnya berangkatnya dari dadanya sendiri, dari perilaku dadanya yang akan menggerakkan pikiran, menggerakkan telinga, menggerakkan mata, menggerakkan fungsi, maksud saya fungsi tangan dan kaki atau organ. Jadi hati yang akan menggerakkan cara berpikir, yang menjadikan seseorang berada di dalam sebuah pola pikir seperti apa. Kemudian pola pikir ini akan membuat strategi dengan rasional dan nalarnya untuk menggerakkan cara mendengar dan cara melihat, dan juga cara mendengarnya dan cara melihatnya itu otak sudah menyaring. Ini adalah sistem yang baik, cara yang baik, informasi yang baik, informasi yang tidak sekedar didasari sebuah emosi begitu. Kemudian akan menggerakkan perbuatan, memunculkan sebuah perbuatan. Dalam hal ini, di situ ada kalimat di dalam sistem wal balad at-toyib, baldatun toyibatun. Baldatun itu ada tak marbutoh. Taknya ini tak majhul. Taknya ini adalah merupakan tak yang menunjuk pada sebuah, ada pelaku yang hak yang menjadikan tatanan itu di dalam sebuah sistem kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan. Apa inti sebuah proses seseorang kembali kepada Tuhan? Wal baldatun toyibatun. Toyib itu, toyib ini sudah sering, ini kan sebenarnya sekilas seharusnya, karena nanti akhirnya kita berbicara tentang khalifah. Toyibatun bukan sekedar baik. Quran mengambil kalimat toyibatun, bukan menggunakan kalimat khairun, wal baladun khair. Enggak menggunakan itu, menggunakan toyib. Artinya toyibah. Itu toyibah itu artinya seseorang yang di dalam dadanya itu ada tatanan toyibah. Dan jika dia di manajemen, di tatanan sosial, dia menyadari tentang toyibah ini. Apa itu? Jadi hal yang dimaksud toyibah yang baik itu adalah mengetahui antara yang tools, yang wadah, dan yang isi. Itu tahu terbedakan antara yang syariat, itu adalah fungsi lahir, itu tahu persis. Digenapi adanya isi. Syariat itu adalah intinya tidak berpecah belah. Mergo nek syariat itu pecah belah,
itu seperti gelas, jika diisi air bocor semua, itu pecah belah. Bagaimana supaya tidak berpecah belah gitu, supaya tidak bocor dengan tidak iri, dengki, emosi, merasa benar, harus atoat wa sam'a. Itu berarti wala tatafarraqu, intinya syariat itu di sini. Jadi thayyib itu mengetahui kehidupan dunia ini hanya alat. Hanya alat. Kuping, mulut, muni Allah, Allah, Allah itu hanya syariat. Itu jadi tahu orang yang di dalam thayyibah itu tahu antaranya wirid dan zikir, antara Quran dan Al-Quran. Tahu antara zikir dan Al-Quran itu tahu persis. Bukan karena bacaan buku dipedomi terus kemudian kamu jadi tokoh padahal hanya dari baca. Apakah khalifah itu seperti apa? Nah, ini karena ada teman-teman intelijen yang kita untuk menguraikan ini. Jadi baldatun thayyibatun. Kemudian tahu kita bersungguh-sungguh berdunia dalam tatanan yang harmonis, yang serasi, yang selaras, yang seimbang. Jika kamu tidak disakiti, kamu juga nggak akan menyakiti. Tapi mengampuni itu akan lebih baik, itu mengetahui ini. Tidak ada res-res, iri, dengki, dendam, merasa lebih, merasa suci. Tapi untuk tidak sok semuji, tidak arogan, tidak sombong, lemah lembut, adab, akhlak, seharusnya memang tidak ada syarat untuk mengetahui yang dinafikan apa, yang diisbatkan apa. Yang dinafikan, sungguh-sungguh kita menjalani, tapi batin orientasinya itu tidak pada wadah. Tapi untuk menjaga isi, untuk menjaga tatanan lahir itu baik memang. Lahir seperti apa, syariat seperti apa. Kemudian yang batin mengenai keberadaan hakikat, keberadaan fitrah manusia. Jadi bukan diri yang jasad. Kalau syariat dianggap inti, kemudian saat bersyariat itu menjamin surga, hancur gitu. Karena yang dihantarkan untuk kembali kepada selamat, kembali kepada Tuhan, itu diri yang berada di dalam jiwa, fi anfusihim, diri kamu yang berada di dalam jiwa. Sehingga dunia ini hanya alat. Itu warob, itu thayyibah. Tahu la ilaha, bersungguh-sungguh kita menjalani kehidupan berdunia, memberdayakan diri, budidaya, komunikatif, musyawarohan, sungguh-sungguh. Karena orientasi batin, ada zikir, ada Tuhan, ada kehadiran di dalam hati, itu thayyibah gitu. Kalau nggak mengenal Tuhan, ya nggak bisa thayyibah. Tangeh lamun, jemblung, saumur hidup, nggak akan mengetahui tujuan hidup kalau tidak mengetahui hakikat fitrah manusianya. Gitu. Dan nggak mungkin tertata seharusnya kalau menurut logika Quran. Warobun, warobun itu sebuah sistem dalam kehidupan. Di dunia ini kita jalani dengan sungguh-sungguh sebagai santri, sungguh-sungguh sebagai santrinya. Dalam melakukan budidaya pemberdayaan, meningkatkan kualitas SDM di dalam dirinya. Sungguh-sungguh warobun. Tapi mengetahui sistem dalam kita berproses kembali kepada Allah, mengenali Allahnya, sehingga dunia tahu untuk apa, bagaimana jika mengenali Allahnya. Kalau enggak ya otak kita hanya dipenuhi jabatan, duit, persaingan, ingin menjatuhkan yang lain. Karena enggak mengetahui Tuhan. Sehingga Tuhan diambil alih oleh uang, diambil alih oleh jabatan, diambil alih oleh karir,
diambil oleh pujian, diambil alih oleh pencitraan, itu dikarenakan tidak mengenal Robnya. Rob itu mengenal Tuhan dan mengenal utusan. Ini akan mengarah kepada khalifah. Wa Robun ghafur. Itulah perilaku, dengan perilaku ampunan, sehingga berada di dalam ampunan. Bohong kita ingin mendekatkan khalifah Islam, akan tetapi perilaku kita kasar, merasa hebat, merasa diri suci, dan merasa diri syariatnya sudah benar. Faktanya nggak pernah ketemu dengan Nabi Muhammad. Faktanya itu nggak pernah Nabi Muhammad. Faktanya hanya membaca buku. Faktanya hanya membaca kitab. Dan yang mengarang kitabnya juga nggak kenal. Yang mengarang bukunya juga nggak kenal. Dia membaca, kemudian merasa bahwa syariat dia benar, syariat mereka salah, kan begitu. Ini menjadi ambigu kan gitu. Ini makanya begini, apa itu khalifah? Khalifah itu adalah wakil. Sekali lagi, apa itu khalifah? Khalifah adalah wakil. Sangat erat berhubungan dengan antara wakil dan muwakal. Apakah benar setiap manusia di bumi ini adalah wakil? Semua mengatakan tafsir dimanapun itu mengatakan bahwa manusia itu khalifatu fil ard. Itu gak masuk akal, gak rasional. Itu ngawur sebenarnya kan begitu. Tapi mari sampai tingkat bawah nganti teko guru poro itu mengatakan bahwa khalifah itu manusia seluruhnya gitu. Jadi wong ngombe, wong judi, orang yang minum, orang yang judi, orang yang suka ngelok-ngelokke, orang yang suka ngamplengi, orang yang suka memfitnah, itu semua khalifah. Jadi khalifah Allah tuh enek sing tukang ngelokke, bubrah kan. Di akal sithik wae wis kudune kan ngono kan gitu. Wakil itu berkaitan dengan mewakal. Wakil itu yang mewakili. Wakil itu yang ditugasi menjalankan fungsi yang diwakili. Apa dalam pengertian khalifah di sini fungsinya? Kita akan bahas lanjutannya. Sedang muwakal itu yang diwakili, yang menugasi. Dan hujahnya apa? Saat seseorang itu ditugasi. Apa hujahnya? Jadi nggak semua orang menjadi khalifah kemudian menjadi khilafah. Dan khilafah itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan politik. Rumusan khilafatul Islam, para ahli, para sarjana sampai profesor peringkat pitu yang disebut khilafah itu adalah ya, buka di berbagai referensi kurang lebih itu yang disebut khilafah itu apa? Pola sistem pemerintahan politik Islam. Kan gitu. Nggak ada itu. Gitu loh ya. Seperti apa? Kita buka di gini nanti Al-Baqarah di gini berbicara tentang Daud berkaitan dengan apa? Gitu. Walaupun pada saat nggak ada tatanan khalifah ya sifatnya person itu juga amburadul. Jadi wakil itu adalah yang ditugasi sebagai wakil muwakal, yang ditugasi oleh sehingga yang menjalankan fungsi yang diwakili. Pasti berarti sang wakil ini perhatikan supaya kamu gak salah paham. Jadi yang disebut dengan khalifah atau wakil itu syarat pasti mengenal persis yang diwakili. Mengenal Tuhan gak hanya sekedar nama alif, lam, ha, Allah, terus kemudian aku udah diwakil, gendeng po.
Terus mbok gawe kaligrafi, nek kaligrafi tulisan Allah mbok idek karo mbok geraji. To. Gawe tulisan Allah terus Allah tulisannya mbok idek mbok geraji. Wis pas gak Allah, terus Allah mbok cet. Allah mbok cet. Nek raine mripate plepeken piye. Nah ini yang dikatakan bahwa bukan mengenal sekedar namanya, bukan mengenal sifat-sifatnya, bukan sekedar itu. Sifat yang kamu ciptakan, kamu mensepakati sifat Allah ini 99. Asmaul Husna itu ada di Quran, tapi 99 kuwi rumusamu. Sifat wajib, sifat mustahil itu rumusamu. Gusti Allah kan watesi sifat wajibnya mung 20. Ngawur ya. Mbok watesi piye sih Gusti Allah mbok watesi mung 20. Nek di luar itu berarti bukan Allah, ngono. Kan gitu loh. Mergo saya baru aja ada tamu sangka teman-teman Pak Isbin, piye ki khalifah blak ning ngene iki akhire kan gitu. Mergo fenomena ini kan sangat kuat itu ya. Jadi wakil itu pasti mengenal persis yang diwakili. Kalau di dunia itu kadang putrane makili tahlil umpamane begitu. Jajal. Nek enek wong tahlilan terus kowe gak iso teko, iki wong tuwa. Akhire sing kongkon kuwi adalah sapa? Anakmu. Terus enek wong ben wong ngaku kula wakili Pak Ali. Terus apa ya to? Wis diwakili akeh men wakilmu. Pak Ali, sopo? Lah kayak ngaku wakilmu, kayak ngaku wakilmu. Akhirnya berkatnya gak cukup. Nek gawe wakil joka kayak to ngawur. Aku ora kenal iki. Wakil kenal persis. Orang benuang ngaku dadi wakil gitu loh. Dan dalam kepastian hujah. Apa hujai? Hujah itu dasar, duduk dalil bahwa hujahnya Al-Quran. Wong Qur'ane kowe iki maca terus mbok tafsiri dhewe karep-karepmu dhewe kok. Kan ngono to? Kowe maca Qur'an, iso maca Qur'an, terus kowe iso nerjemahne, terus mbok anggap kowe wakil, awak dhewe wakil. Itu bubrah. Ben iso tuku KUHP, kemudian kowe iso nafsiri, kowe dadi hakim, rusak tatanan. Gitu loh. Ayo ngutek. Sing takokne kowe. Janjane asline Rupono-rono gitu loh ya. Itu mergo dikeruyuk tamu sejak pagi saya tadi itu. Wis leloh dari Jakarta, Banten, mubeng keliling teko jog tamu nuakoki masalah bla 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 bla, akhirnya blak-blakan pisan aku. Kesel ya, teko jog tamu teko jam 3 bengi ra mulih-mulih. Jadi hujahnya bukan dari buku, dari kitab, bukan wawasan, bukan hasil katanya. Terus hujahnya sorban, kopiah, kemudian saya jadi yai, kemudian saya berarti ini hujahnya. Ini wong gendeng gitu loh, saya gendeng ini kalau ini saya jadikan hujah. Gitu. Iki lak mau ben pantes, nek ku ngomong kowe iki ben percaya. Ngono tok to. Wong ki ngene kowe gak patek percaya. Tak balik nih ben percaya. Itu jaya iki duduk buku. Berarti wong buta huruf wong jelas Nabi Muhammad umi gak iso maca para nabi para rasul iki ora enek sing sekolah blas loh. Setahu saya ora enek sing alumni UGM, alumni ITB, alumni STT, alumni ITS, alumni Oxford. Nabi Rasul ki gak enek sing alumni Oxford sitok-sitok lho. Piye to? Mbuh iso maca mbuh ora kuwi ora roh e. Nanti tekan
Terus apa meneh alumni aja enggak? Berarti S1 aja enggak, S2 aja ora kok. Gitu. Saiki wali itu wis iso dadi profesor, berarti waliullah kan gitu. Wis kan gitu pemanya kan gitu. Tapi bukan berarti skeptis loh ya. Ini hanya untuk menegasi pemahaman kita itu supaya bukan berarti maksud saya skeptis enggak. Kan wis medhit kok untuk kebablasan kan gitu. Jadi hujannya bukan pakaian, bukan sorban, bukan sarung. Hujannya itu auratnya benar gitulah. Mengetahui fungsi persis akan fungsi dan tugasnya itu wakil. Khalifah Allah di muka bumi juga disebut sebagai Imam Mahdi. A'immah yahduna bi amrina. Imam Mahdi itu yahduna bi amrina. Karena hanya sekedar menjalankan perintah, bi pakai ba, berarti apa? Tatap muka. Bak majrur itu berarti tahu persis sing ngutus, kenal persis sing ngutus. Fungsine karepe sing ngutus itu apa? Tahu persis. Pakai bak majrur. Tidak pakai bi kitab, bi buku, bi jarene, bi Google, bi media sosial, bi FB kan gitu. Itu hanya wawasan gitu lah. Imam Mahdi juga disebut walian mursida, tapi nama itu membawa maksud. Imam Mubin, nadhiron, wa in min ummatin ila kholafiha nadhiron. Tidak ada satu umat pun pasti ada di antara mereka itu nadhiron. Pakai masdar, pasti berarti. Nah, itu seperti apa? Nanti kita akan masuk di bawah. Jadi pada saat kita berbicara perihal Adam ditunjuk sebagai khalifah Allah di muka bumi. Adam itu ditunjuk sebagai khalifah Allah di muka bumi. Bahwa Allah akan mengendatakan wa itu qala rabbuka lil malaikati ini ja'ilu fil ardi khalifah. Ini yang ditunjuk itu irungnya Nabi Adam gitu loh. Ingsun Allah hendak akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi, yaitu Adam. Terus kowe nyapo melu-melu dadi Adam. Ini sedikit dasar bahwa saben orang itu khalifah. Gitu loh. Supaya jadi khalifah seperti apa? Ya mengenal khalifah yang hak wenang sah kan gitu mestinya lanjutannya. Kemudian sebenarnya di balik ayat ini ada sesuatu. Jadi apakah sebelum Nabi Adam itu gak ada manusia? Ayat ini menunjuk sudah banyak. Mengapa engkau hendak menjadikan di muka bumi ini manusia untuk menjadi salah satu khalifah, untuk menjadi khalifah engkau? Kenapa engkau menjadikan manusia itu, kenapa engkau menjadikan khalifah dari manusia? Bebasnya begini, kenapa engkau akan menjadikan wakil engkau dari manusia yang perbuatannya manusia itu adalah di antara mereka itu adalah wayus wikul dima. Mereka itu saling membunuh, mereka itu saling jegal, mereka itu saling memfitnah, mereka itu saling mengolok, mereka merusak bumi. Kenapa? Gitu. Diprotes sama malaikat. Malaikat itu siapa? Orang yang iman, yang sadar kemalaikatan, sadar tentang keruhan. Oke, kita nggak bahas ini, nanti kan saya khawatir belok. Karena ini juga akan ada tamu. Nanti jamaah rahimakumullah. Ini menunjukkan berarti sebelumnya sudah banyak manusia. Dan
sebagai khalifah yang nggak pernah berhenti. Kalimat Quran itu tatro, tataro, mutawatir. Kalimat Quran itu irfan. Kan itu. Katakanlah kalau mengenakan orang itu. Jadi kalau kita mengatakan bahwa arsalna risalah itu selalu rusulana tatro, selalu mutawatir, silih berganti. Tatro itu tidak pernah terputus, nyambung. Itu enggak pernah terputus, bukan sambungnya bukan begini. Tapi sambungnya begini, apalagi muncul di tengah jalan, enggak. Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu enggak pernah terputus. Babar pisan sama sekali, enggak pernah terputus. Cuman saat kenapa kemudian yang dikenal itu hanya 25. Nabi Adam dianggap nggak ada, kosong, berarti nggak ada orang beriman. Nabi Nuh, kemudian Nabi Idris, kemudian kosong, kemudian Nabi Idris kosong, Nabi Hud kosong. Enggak begitu. Tatro, mutawatir, mimba di rusulana itu nggak pernah berhenti. Itu sebenarnya begitu. Toko kiamat itu seharusnya nggak pernah mandek, nggak pernah berhenti. Itu maknanya khalifah. Jadi, ayatnya jelas sekali. Kalau memang manusia pertama bantai malaikat nggak begini. Ya Tuhan, ngapain kamu gawe menungso sing pekerjaannya tukang membunuh mereka ini? Dan hujah fisiknya sambrek banyak, sains juga banyak. Di kita mengenai masa lalu yang berupa apa jenenge peninggalan ada, karena itu silsilah tuh pasti ada stempelnya berupa apa begitu, mungkin berupa tongkat, berupa pusaka, yang disalahpahami pusaka dikira tinggi digdoyo kan gitu. Kabeh itu kan. Jadi setiap gini Nabi Adam kemudian gawe wakil, proses membuat wakil itu gulawentah atau pengkaderan begini itu mulai unsur menungso nepsune itu terlibat. Kok gak aku, kok duduk aku sing luwih cedek, darah daging kulit. Lupa kalau mengenai khalifah gak ada kaitannya dengan daging kulit. Jadi para rasul itu jelas bahwa Muhammadun rasul, duduk fisiknya Muhammad. Sopo sing delok fisiknya Muhammad? Mau sering kan begitu tuh. Jadi Nabi Adam gawe wakil, kemudian terlibat nafsu. Kok bukan saya? Lu kok dia? Kok jek muda? Lu kok goblok? Kan begitu. Lu kok pendidikannya mong TK? Nggak percaya. Sehingga dia gawe buku dewi, ngerumusnya buku dewi, membuat rumusan sendiri. Nggak mau berpegang pada yang ditunjuk. Begitu terus. Akhirnya membuat buku, dikumpulkan, kita sepakati ini apa ini? Sanatnya jelas, hadis Adam jelas kan gitu. Ya wes nek ngono, kalau begitu sudah. Berarti ini benar, kita sepakati ini benar ya, benar. Semoga Allah mengikuti kesepakatan kita ya. Ya, kan begitu. Kan gitu. Ternyata enggak, Allah punya wakil. Tapi kemudian enggak nampak karena manusia mengabaikan. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun, 20 tahun, mulai goncang. Lah. Kok setiap orang kok punya pemikiran dewe ini budrek, akhirnya begitu ambigu, tidak pasti muncul. Akhirnya mereka berharap, ya Allah, datangkan kami generasi jauh Rasul seperti pendahulu kami yang memiliki Rasul utusan engkau sehingga kami berada di dalam petunjuk. Setelah didatangkan benar, nolak lagi, begitu terus. Muncullah Nabi Idris,
Mulai banyak yang terima karena keadaan goncang. Diterima. Nabi Idris wakilnya nggak diterima. Begitu seterusnya. Akhirnya yang menerima nggak banyak, 1, 2, yang lainnya budaya Idris, kan begitu. Kemudian Nabi Zulkifli nggak menerima pelanjutnya, akhirnya gawe budaya Zulkifli, budaya Buddha. Nggak terima Nabi Ibrahim, pelanjutnya nggak terima, akhirnya budaya Hindu. Nggak terima, akhirnya budaya Isa. Nggak mengenal Isanya, kalau mengenal Isa ya berarti mengenal pelanjutnya. Nabi Muhammad nggak terima, akhirnya budaya Muhammad, budaya Islam, tapi nggak mengenal sebenarnya, kan gitu. Terus begitu gitu loh. Tapi bukan berarti skeptis ya, ini kan kita logis, ayatnya juga dasarnya begitu semua gitu loh. Sudah sangat sering kita sampaikan secara sinyal. Iki wis medhit, wis wayahe jane wayahe blak-blakan memang. Makanya begini, di dalam surat ayat 26 itu tersebut dengan sangat jelas sekali. Pengen kayak Nabi Daud. Wong kita kenal Nabi Daud enggak, tapi menungso wis pengen kayak Nabi Daud. Untuk memiliki kerajaan Daud, khalifah. Hai Daud, ya Daud, inna ja'alnaka khalifatu fil ard. Makna khalifah sekali lagi ini wakil. Nabi Daud itu jauh sebelum jadi khalifah sudah dikader oleh gurunya, ditunjukkan tentang siapa Tuhan, siapa yang punya nama Allah. Saat itu ada banyak nama, Sang Yang Widi dan seterusnya. Kemudian dia sebagai khalifah artinya mengetahui persis, tahu persis apa itu akhirat, orang mati itu kemana. Jadi semoganya itu bukan semoga nggak jelas, semoga husnul khotimah, tapi gak roh, itu namanya semoga ngawur gitu loh. Kalau ingin tahu ya, semoga saya dapat kopi, ya roh kopi nih, roh warung nih, kenal, nek perlu tukang warungnya kan begitu. Teko kono tiba kopi ini entek, ternyata semoga ini nggak kabul kan gitu. Tapi tahu persis, bukan semoga dapat kopi, oh, tapi roh warungnya kopi, yo nggak roh. Moro, mau kemana kamu? Saya mau cari kopi. Kemana? Morono di hutan, di ngisore wit. Moga-moga ini nanti sing ketes dari wit kopi. Terus akhirnya mangap, enak ketes kowit. Terus akhirnya disebarkan ke sana-sana. Kopi itu ternyata rasanya kan begitu. Kadang terus dilalah di dhuwur enek manuk wakeh. Oh, ternyata kopi itu rasane kan gitu. Koyok telek kan gitu. Enggak, sebab nggak tahu kopi gitu loh. Apa begitu gitu. Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, bukan penguasa. Ini saya biarkan karena aslinya begini. Duduk makna penguasa. Nggak ada orientasi politik menguasai kemudian klaim negak melu aku tak juwotosi, nggak begitu. Ikut. Itu menjadi khalifah ini benarnya begini. Ini saya ganti. Jadi menjadikan kamu khalifah, wakilku di muka bumi. Maka karena sadar dia hanya hamba, hanya utusan, nggak berani mengaku. Karena yang bisa, yang bergerak, yang melihat, yang mendengar, yang memiliki daya kuat hanya Tuhan. Maka akan melakukan keputusan atau perkara itu antara manusia adil, pandai mengadili diri. Lah ini terus ini sentak warna kuning itu. Warna kuning itu. Ojo to sira, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu.
Karena mengenal Tuhan, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Jangan mengikuti hawa nafsumu. Jika kebenaran itu sesuai dengan hawa nafsumu, hancur langit dan bumi dan di antara keduanya. Waman dan manusia yang hidup fihina yang di bumi ini, kan begitu kan ayatnya. Itu karena berkaitan dengan intinya manusia yang berada di dalam jiwa yang disebut fitrah. Fitrah manusia asal fitrah dari Allah sendiri. Fatronas alaiha. Siapa yang mengenali fitrahnya, mengenal Tuhannya. Karena fitrah manusia itu dari fitrahnya Allah. Apa fitrah? Apa itu fitrah? Fitrah itu keberadaan, fitrah itu adalah fitrah manusia yang sudah dari Allah. Fitrah itu adalah Nur Muhammad, fitrah itu adalah cahaya terpujinya Tuhan. Juga disebut Nur Daud, Nur Isa, Nur Musa, Nur Adam. Itu kan gitu. Nur, cahaya terpujinya Tuhan. Nur, adanya cahaya di dalam dada. Fitrah yang menjadikan kita punya daya kuat, kita bisa bergerak, kita bisa melihat, itu karena ada fitrahnya Allah. Fitrahmu itu dari fitrahku, ngendikannya firman Allah. Maka jika kamu mengenali fitrahmu, maka kamu mengenali aku. Kan gitu. Makanya, ya nih, jadi apa itu khalifah, jelas banget begitu loh. Khalifah itu wakil Allah di muka bumi. Duduk masalah politik. Arti masalah politik mobil datang jadi benar penuh gofur wae. Pingin itu kan kepentingan nafsu gitu. Setiap rasul atau setiap khalifah, setiap wakil Allah itu fungsinya menjadikan supaya manusia itu enggak terombang-ambing. Mengenal keberadaan Tuhannya supaya al-awaluddin makrifat, supaya kehidupan berdunia ini awalnya makrifat itu dipenuhi. Kalau itu enggak dipenuhi, kosong hatinya. Jika hatinya kosong, maka yang ada di dalam hati jabatan, kehormatan, pujian, pencitraan. Saat kita berhidup bersosial bermasyarakat dan noto negoro, orientasinya itu adalah hati yang telah diisi oleh benda-benda tadi. Namanya sanubari. Setiap utusan diutus itu supaya manusia bersaksi. Seperti halnya Rasul bersaksi, seperti halnya Khalifah bersaksi. Bersaksi mengadanya keberadaan Tuhan yang punya nama Allah. Kemudian yang kedua, mengetahui dan mengenali keberadaan hakikat kehidupan. Sehingga menjadi jelas mana yang lahir, mana yang batin, mana kehidupan yang lahir, mana kehidupan yang batin, mana kehidupan yang dunia, mana kehidupan yang akhirat. Saat ini, enggak besok gitu, tahu persis. Sehingga dunia enggak goyah seharusnya orang yang telah memiliki ilmu tentang keberadaan Tuhan. Jadi seperti hanya Rasul yang berada di dalam hakikat. Dan keberadaannya Khalifah sebagai wakil Allah itu supaya kehidupan itu terbimbing, terarah, terkendali, tahu alamat tujuan hidup, bagaimana hidup, untuk apa hidup, kemana kita tujuan kita hidup, di dunia ini ngapain, sungguh-sungguh kita itu untuk apa, itu tahu persis kepastian arah dan tujuan kehidupan. Seperti halnya para Rasul mengenalinya sebagai musyahidan, sebagai basiron, supaya musyahidan, supaya basiron, supaya nadhiron terbimbing. Makanya awa ajibutum anja'akum dzikra mir rabbikum ala rajulin minkum liyungdzirakum.
Apa kowe iki padha kaget, heran, gumun saben saya datangkan sang penjelas supaya kamu itu hatimu hidup, berfungsi mengenal Tuhan, mengenal keberadaanku. Sang pembawa zikir datang kepadamu. Kowe selalu heran. Saya datangkan ada orang laki-laki seperti halnya kamu. Orang laki-laki. Tapi keberadaannya sebagai utusanku. Jangan kamu salah sangkai seperti halnya kamu menyangkai dirimu. Golek jabatan, golek kekuasaan, golek gaji. Jika mereka, para rasul itu mengaku hancur luluh lantak. Dan jika sekarang ada orang yang mulai ngaku-ngaku, akan dihancurkan oleh Tuhan. Jika salah wajah batil itu ditampakkan. Kenapa kamu heran setiap kali saya datangkan seseorang yang membawa zikir supaya hati nurani berfungsi, sehingga kamu punya tujuan hidup, selalu kamu salah fahami. Padahal selalu ada wadhkuru idz ja'alakum khulafa'u min ba'di. Selalu ada khalifah wakil Allah di muka bumi yang menunjukkan supaya kamu itu bersaksi min ba'di, terus menerus selalu ada. Bar iki meninggal min ba'di ada lagi, min ba'di ada lagi, min ba'di ada lagi. Qomi, bahkan qaumi Nuh, bar sak bakne Nuh iki enek, itu ada. Mbok ilangi, akhirnya kowe budaya kan begitu. Budaya enggak nemokne kowe golek kesepakatan enggak nemokne pinter-pinteran kan gitu. Tulisan. Surat A'raf 74 juga sangat jelas. Ya. Khalifah itu terus berganti-ganti. Bukankah beliau itu banyak yang buta huruf, tidak mengenyam pendidikan formal, umi, dan memang kondisinya selalu tertekan, diolok, difitnah, diserang, dan itu terus menerus sampai bergeser, difitnah, diolok, dibunuh, difitnah, diolok, dibunuh, difitnah, diolok, dibunuh, sampai titik jarak wajah kol batil. Maka dibalik mereka yang akan dihancurkan. Ini jelas banget. In anta ila nadhiron. Anta itu adep-adepan, kum itu adep-adepan. Sungguh kamu pasti tidak disebut manusia, tidak disebut hidup, kecuali jika ada nadhiron. Sungguh bahwa kami tidak mengutus semua rasul, kecuali pasti kami mengutus itu pasti bil haq, untuk dibukanya hakikat. Rogogi dipendem. Ada hakikat yang bersifat lebih abadi. Basiron, supaya tahu tujuan hidup, untuk apa hidup. Nadhiron, terbimbing, terarah. Wa immin ummatin illa khala fiha nadhir. Wis to, percaya mesti mutlak, mesti ada. Sungguh benar-benar. Min saben-saben umat dari masing-masing bernafas di antara mereka sendiri itu pasti ada kholafiha nadhiron yang tahu persis sehingga kamu dalam kepastian itulah khalifahku kan gitu ta. Pasti ada bilhaq basyiron wa nadhiron, itu pasti ada. Dan ini masdar. Masdar itu apa? Pasti dengan sebenar-benarnya. Bukan ombluk, sehingga bukan budaya, bukan legenda kan gitu. Pasti wa min ummatul khalifah nadhiron itu pasti. Sejalan makna Imam Mahdi di dalam hadis. Jika kehidupan kamu karena selama ini mengingkari adanya yang menang di antara kamu untuk menunjukkan kebenaran al-haqnya, mamma isah minkum, maka hidup kamu minkum fasayara ikhtilafa katsira, banyak permasalahan, banyak benturan,
Karena kamu mengira beragama itu kopiah, bentuk kopiah beda, sudah marah. Sorban, agama dari sorban, sorbannya rupanya beda, duduk kelompokku, sudah benturan. Kelambine beda, oh itu kelompokku, gitu. Benturan. Fasayaro ikhtilafa kathiro. Wakeh pertentangan di antara kamu. Fa'alaikum bisunati wa sunatul khulafaur rasyidin. Khulafaur rasyidin itu khalifah yang berhak menunjukkan keberadaan Tuhan. Ini bukan hasil ramalan. Bukan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, bukan. Ini terus-menerus bar Nabi Muhammad nganti teko kiamat, sejalan dengan surat Ali Imran 144, berjalan dengan surat Fat, itu 8, 9, 10. Sejalan dengan surat Rum 6 itu 8. Nah, 4 itu kan hasil kesepakatan. Enggak enak hadis khulafaur rasyidin itu adalah sopo Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Enggak enak hadis mengatakan 4 nyebut nama itu enggak ada. Tapi hadis khulafaur rasyidin iya. Tapi ini permasalahannya bahwa khalifah wakilnya Allah, dalam ini wakilnya Kanjeng Nabi, terus menerus yang sekali juga wakilnya Allah, Rasyid, berada di dalam petunjuk, berhak memberi petunjuk, selalu di dalam petunjuk, Al-Mahdiyin. Kalau orang ingin mendapatkan huda petunjuk, maka itu selalu ada tokoh kiamat. Sopo sing gak percaya enake petunjuk hidayah itu ada yang megang, maka itulah bid'ah. Itu ini setiap khalifah seperti ini. Jadi kenapa harus ada di surat 8 tadi ini? Tadi kan sudah saya angkat di depan, di surat Fat 8. Setiap rasul, setiap khalifah. Sehingga khilafah itu adalah orang yang telah nyuwun ilmu sehingga dapat menata lahir dan batinnya, sehingga dapat menata kehidupan yang lahir dan kehidupan yang batinnya. Kehidupan yang lahir itu karena digerakkan kehidupan yang batin. Bi anna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Setiap khalifah utusan itu menjadikan supaya bersaksi, menjadikan di dalam hakikat hidup kinggi opo, dan nadhiron terbimbing jelas sasarannya. Itu ke-8. Ke-9, litu'minu billah, sehingga manusia disebut iman dengan Allah. Kapan disebut supaya iman kepada Allah? Ini adalah harus arsalnaka, bersaksi, basyiron mengenal hakikat, wa nadhiron, gitu kan. Jelas toh ya? Jelas banget kudune kan gitu. Kebangetan ya gak jelas itu ya. Bantah luwih kebangetan. Janjane kan. Tapi keyakinan itu masing-masing. Nah, makanya kemudian di ayat selanjutnya itu menjadi tidak bisa dibantah. Litu'minu, sehingga disebut iman dengan bareng karo Allah. Berarti karena ada bak majrur bi, maka Allahnya tidak hanya nama, ada ismun zat, ada ismun zat wajibul wujud, ada zat yang wajib wujudnya yang harus dikenali. Dan warasulih, bukan sejarahnya, bukan mayatnya, bukan kuburannya. Depan waktu aziruhu waktu wakiruh, jelas banget. Jelas banget. Ya. Nah, piye carane
Innalladzi yubayyunaka innama yubayyunallah yadullah fawqa aydihim wa faman nakatha fa innama yanqutu ala nafsih wa man awfa bima ahada Allahu wa sayu'tihi ajran adima. Supaya musyahidan bersaksi mengadanya keberadaan Tuhan yang punya nama Allah, bersaksi atas mengadanya jadi fitrah manusia, bersaksi mengadanya Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, bersaksi sebagai cahaya terpujinya Tuhan, bersaksi keberadaan Tuhan yang punya nama Allah, bersaksi keberadaan para rasul sebagai cahaya terpujinya Tuhan, bersaksi fitrah manusia, hakikat fitrah manusia, asal fitrah dari Allah. Ini intinya. Gimana supaya bersaksi ini, supaya ini orang yang bersaksi ini disebut litu'minu billah. Mereka yang bersaksi ini ada disebut orang yang telah iman kepada Allah. Bagaimana supaya dalam saksi dan disebut iman? Innalladzi, mereka ini harus berbaiat. Kowe iki nek pengen dadi siswane Pomosda baiat, kowe nek dadi mahasiswa UGM ya kamu baiat, daftar di gone UGM, ora tahu daftar ngaku mahasiswa ngaku alumni UGM. Kebohongan. Innalladzi yubayyunaka innama yubayyunallah. Baiat bukan masalah janji kemudian menjadi khilafah, njoto sirono ngelokne kono ndak. Baiat itu supaya mengenal kehidupan sosial itu sehingga tahu antara syariat intinya berbuat baik, mendukung, mensupport beda agama, beda keyakinan itu enggak masalah. Mengenai yang hakikat ditunjukkan jadi diri fitrah manusia. Baiat itu kan ikatan bersaksi. Karena baiat itu sudah terlanjur difahami ekstrem, radikal. Ini wis kadung salah kaprah, ditafsiri diwi-diwi. Baiat itu di ayatnya ini uruntut bersaksi mengenal Tuhan. Yang berhak membuat syariat itu harus dikenali begitu seharusnya. Karena syariat itu perilaku menuju kepada Tuhan. Ya berarti yang tahu ya tentu adalah utusannya kan gitu kan. Itu yang harus dicari. Lah monggo kita kan hanya memberikan data kemawon. Innalladzi yubayyinaka innama yubayyinallah yadullah fawqa aydihim. Jadi cakupan Allah itu hanya mereka yang baiat. Jadi sapa sing pegang dengan baiat di dalam iman, sing mengingkari maka azab. Sapa sing bima ahada, sapa mengingkari kan gitu kan. Maka itulah wa'dallah, itulah ikatan saya bersaksi sebagai janji ikatan karena menyaksikan keberadaan Tuhan yang punya nama Allah, bersaksi Nabi Muhammad adalah Nur Muhammad, fisiknya ganti, tapi tugas fungsinya enggak boleh mandek. Apa tugas fungsi Nabi Muhammad? Wa ma Muhammadun rasul qad khalan birusul afain mata aku dan seterusnya. Sering banget saya angkat. Duduk fisiknya Muhammad, tapi keberadaannya sebagai rasul yang membawa risalah supaya bersaksi, risalah supaya di dalam hakikat, risalah supaya terbimbing. Ada yang hak dan wewenang. Apakah jika dia meninggal atau dibunuh, kamu menolak pelanjutnya yang membawa risalah, maka kamu tidak di dalam ikatan bersaksi. Wa'dallah, padahal ikatan bersaksi sebagai janji yang sebenarnya itu adalah dari Allah. Allah enggak menampak di muka bumi, maka nggawi khalifah wa'dah. Dan tidak akan menyalahi janjinya. Allah tidak akan menyalahi janjinya bagi mereka yang telah berbaiat, ditunjukkan keberadaan dia. Tetapi aksaronas, kebanyakan manusia, layak lamun tidak mengetahui. Tapi kalimat layak lamun ini juga tidak sekedar mengetahui, tapi sudah menggunakan ilmu. Berarti di kalimat ya lamun
Ini sudah ada makna kalimat duwe ngilmune kan begitu gitu loh. Layak lamun. Duwe ngilmune. Makanya di ayat-ayat tadi di sebelumnya jangan kamu hanya merasa cukup dengan wawasan pengetahuan tentang dunia kan gitu kan. Ilmu itu mengenal Tuhan, maka bolak-balik saya sampaikan sehebat apapun seseorang membaca buku, sehebat apapun seseorang itu mengikuti Google, sehebat apapun kamu mondok banyak procot sampai meninggal dunia, ini nggak salah, saya ngomong ini nggak salah, tapi yang saya maksudkan begini, bahwa sehebat apapun, katakanlah, kita nggak akan mengenal siapa-siapa kalau kita memang nggak pernah bertemu yang berhak menunjukkan. Kenapa? Wawasan sebanyak apapun yang kita terima, jika tidak pernah bersentuhan dengan indera, maka itu hanya pengetahuan. Sifatnya alternat, sifatnya tidak mutlak, relatif. Dan saat kita tidak bermakrifat, saat kita tidak mengenal, maka itu intuisi, subjektif. Wawasan saat kita tidak bersentuhan langsung dengan indera kita, hanya sebagai informasi, berita yang kita terima, sehebat apapun informasi itu, berita itu, saat tidak bersentuhan dengan indera kita, indera inti itu rasa, ya bukan sekedar mata, bukan sekedar telinga, tapi rasa yang benar-benar mengenal, maka hanya sebagai wawasan, hanya sebagai pengetahuan, hanya sebagai wacana, sehebat apapun yang kita baca. Makrifat, buku makrifat, kemudian menjadikan kenal, gak iso. Oh, saya telah membaca buku makrifat, enggak bisa. Saya telah membaca buku zikir, enggak bisa. Wong zikir itu harus kenal. Kemudian ingat itu didasarkan atas karena mengenal. Itu namanya mengenal buku, bukan mengenal zikir. Hanya mengenal buku zikir. Wong zikir itu ingat kepada Tuhan. Jadi sedang ilmu itu adalah langsung menyentuh dengan zat. Kemudian analisa, hipotesa, lanjutannya kan begitu. Ikatan saya bersaksi sebagai janjinya sebenarnya dari Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui, tidak berilmu. Layak lamun itu sebanyak manusia tidak berilmu, ilmu mengenal Tuhan, alimul ghaibi, tidak mengenal ilmu keberadaan Tuhan wa syahadati, ilmu yang menjadikan supaya bersaksi. Sehingga tidak mengetahui, tapi merasa mengetahui, seringnya kan begitu. Makanya itu, kemudian di surat lanjutannya, akibat tidak mengenal, tidak berilmu, layak lamun, tidak mengenal ilmunya untuk mengenal al-ghaib diri Tuhan, dan ilmunya untuk bersyahadat, maka ya'lamuna dhuhiru minal hayati dunya, maka kehidupan berdunianya hanya mengenal yang lahir dari kehidupan dunia ini. Maka kemudian khalifah dimaknai kekuasaan dunyone. Gitu loh. Khilafah, tatanan politik dunyone, kan begitu. Bubrah gitu kan. Ya walaupun sebenarnya itu gandeng di titik tertentu. Tapi intinya itu mengetahui arah sasaran tujuan kembali kepada Tuhan. Dadiyo presiden, dadiyo menteri, dadiyo pejabat, jenderal, tekuk, matekuk, umpamane begitu. Nek gak selamat tinggi apa? Anggap melarat di ngisor jembatan. Nek mulih kita tuh pulang kembali selamat kepada Tuhan. Karena itu abadi-abadan. Itu roh posisi ini tahu. Gitu. Sahebat-hebate pujian dunya disanjung, banyak orang disanjung di dunya, hebat, dia wali hebat.
Di akhirate mesake. Qur'ane enek ayate loh. Wa tapi saya bilang man anaba ilaya. Ada yang tahu persis, bukan karena semoga tahu persis. Kena mati di endi manggoni kan. Di neraka apa? Cap apa? Ada ayatnya loh persis. Pasti ada orang yang tahu persis. Di mana tempatnya? Waktu mundur ya, continuous tense. Karena gak mengenal Tuhan, gak mengenal hakikat, hanya mengetahui yang lahir dari kehidupan dunia. Ini tutupannya ayat, awalnya tafakkaru fi anfusihim. Jadi kepastian keberadaan hakikat. Mikiro gunakan akalmu untuk menyelami tafakkur tofi keberadaan diri kamu yang berada di dalam jiwamu itu kenalono pikiran kowe nek kowe mati di dunia masa pakai jasad entek kamu itu abadi-abadan gitu. Makhluk sebab Allah itu enggak menciptakan langit dan bumi itu mau ketok meripat ini, tapi dibalik yang penciptaan ini itu wama bainahuma dan di antara keduanya itu ada hakikat, ada kehidupan batin. Wa ajalimu sama dan semuanya itu adalah ada batas waktunya. Enek umure. Wa ina namun banyak manusia mengenai pertemuan dengan Tuhannya, fitrah manusia yang kembali dari fitrah manusia yang asal fitrah dari Allah ini yang dikembalikan kepada diri Tuhan yang kembali yang bertempat di dalam rasa. Merasakan ya umma nadhiro ila rabbiha nadhiro, wajah berseri-seri hanya kepada Tuhannya melihat. Itu adalah kebanyakan manusia tidak berilmu yang menjadikan kembali. Karena hanya wa ajalimu sama, hanya orientasi kebahagiaan, kemuliaan, keagungan itu hanya yang lahir dari kehidupan dunia. Maka saat demikian hanya menyembah nama-nama sifat-sifat yang disepakati, diintuisikan, dianggapkan. Itu akhirnya para ahli menyimpulkan Tuhan itu diciptakan oleh akal dan seterusnya kan. Karena enggak punya ilmunya akhirnya kan tafsir kan. Makanya kan ayat-ayat balhum fisaki ya abun. Sesungguhnya banyak manusia itu hanya bermain-main, mereka mengira iman tapi mereka sebenarnya tidak mengenal Tuhan. Maka tunggulah ada kabut yang menjadikan kalian bingung judek, gelap kehidupanmu yang meliputi batinmu, pikiranmu, dan saat itulah azab yang pedih. Tapi mereka selalu berdoa, ya Allah angkatlah penyakit ini, ya Allah jangan jadikan kami seperti ini, ya Allah. Selalu apakah mereka dikatakan iman? Bagaimanakah mereka dapat menerima peringatan adanya ilmu yang menjadikan zikir, ada kehadiran Tuhan, padahal telah datang kepada mereka seorang khalifah Allah di muka bumi sebagai rasul yang nyata, yang konkret memberi penjelasan bagaimana supaya orang disebut iman. Ja'ahum rusul mubin, mubin ki nyoto, mubin ki kena didelok, mubin ki salaman, mubin ki iso dijak rangkulan. Anna lahum dzikra wa qad ja'ahum rusul mubin. Kan gitu toh. Di endi ya golek ana kan gitu kan. Jika tidak, maka kamu akan menerima azab saka dhuwur, saka ngisor. Itu kamu tukaran di antara kamu, saling prasangka, saling olo-oloan, saling bully, rebut kekuasaan, dikemas dengan demokrasi. Kayak gitu toh. Padahal rebutan kekuasaan
dikemas partai gigi sapa sing di presiden padahal rebutan kekuasaan. Itu kan bentuk apa di ayat kene kan gitu. Mula awak dhewe bolak-balik mara milih sinten Pak Yai, monggo aku. Monggo. Nek niki monggo. Sing sae niki lho Pak Yai, monggo. Niki mboten sae, monggo. Jawab kula namung monggo pangkan. Dipilihane keliru yo ora roh, bilang bener yo ora roh kan gitu. Merasakan di antara kalian saling jegal, saling dan terusnya dan sebagainya. Semoga dalam ridho Allah, dalam maghfiratnya, dalam ampunannya ya. Semoga ayo kita bangun bebarengan kebersamaan, kekeluargaan. Tapi saya tadi mengungkap semuanya itu fakta kehidupan jasad, berdunia, bersosial, berbangsa, bernegara. Ayo kita bangun bebarengan kebersamaan, saling support, mendukung budidaya pemberdayaan terlepas keyakinan, suku, bangsa. Itu tatanan lahir, itu tatanan syariat. Semoga dalam ridho Allah, semoga dalam maghfirahnya, dalam ampunannya mendapatkan ber-beran kapangas tegur wasitoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.